Selamat berjumpa kembali Jemaat Bethany International Church Melbourne yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan kita berikan waktu ini untuk Tuhan, supaya kita mendapatkan semua yang terbaik yang Tuhan sediakan dalam ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, dan kami berdoa biar Engkau memberkati ibadah kami, supaya kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lewat pujian yang kami naikkan, lewat firman yang kami dengar, dan kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu dengan hati yang lapar dan haus akan Engkau akan memuaskan kami, dan kami akan mendapatkan semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami di dalam ibadah ini. Berkati ibadah ini ya Tuhan, supaya sungguh-sungguh waktu ini menjadi waktu yang indah untuk kami mengalami fellowship dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Di setiap musim kehidupan kami, Kau selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu hari ini kami datang, kami bawa ucapan syukur kami, dan kami bawa doa kami. We believe and trust in you alone, O God. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your place. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your place. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Jesus. Come on, sing it with all of your heart. Lord, I offer you my all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Oh, Lord, in your presence, I am whole.
Shalom semua! Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma. Sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat. Sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Water baptism will be held in the first week of March. More information about the place and time will be announced in the coming weeks, but registration for the baptism is open now. If you would like to register or inquire, please contact Gideon. Leaders meeting will be held on Thursday, 25 February 2021 at 8 p.m. through Zoom. We are inviting you to join our fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. You can easily join the prayer by scanning QR code on the screen. Prayer Tower is running as usual. Please find the scheduled time on the screen. You can join the Prayer Tower by going to www.bethanymelt.org.au/Zoom/Prayer Tower. For more information, please contact Demak. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Sebab Yesus bangkit, kita punya pengharapan akan hari esok. Sebab Yesus bangkit, hidup jadi berarti. Mari dengan sukacita kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup.
Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Haleluya! Sebab Dia hidup pada hari esok. Sebab Dia hidup pada hari esok. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns my future, and life is worth the living just because He lives. Come on, sing it together. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns my future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Haleluya! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku, kata Tuhan, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hari ini Tuhan berikan undangan ini buat kita semua untuk datang sujud di altarnya dan menikmati hadiratnya. Mari sama-sama kita menghadap kepadanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku sesuai
apa yang kita lewati. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur. Kau begitu baik, Kau begitu setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur akan kesetiaan-Mu. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, hatiku, sesuatu terjadi saat pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kepuasan terjadi saat Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara sekalian, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau yang menjadikan hari ini sehingga kami boleh bersuka di dalamnya, di dalam kemurahan-Mu. Kami sekali lagi berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Dan hari ini kami sama-sama berdoa untuk keadaan, kondisi, situasi di Melbourne dan di Victoria. Tuhan, kami mendengar kabar bahwa ada risiko terjadi outbreak gelombang yang ketiga dari infeksi coronavirus. Dan kami berdoa Tuhan minta perlindungan-Mu atas Melbourne dan Victoria. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah di Victoria, beri pada mereka hikmat, tuntun hati dan pikiran mereka, sehingga mereka boleh menemukan jalan yang terbaik untuk mengatasi penyebaran virus ini, Tuhan. Kami percaya Engkau yang mengetahui semuanya dan Engkau yang mengendalikan situasi yang ada saat ini. Kami berdoa biar hari-hari di mana kami harus menjalani lockdown ini, Tuhan, kami boleh tetap bersyukur kepadamu. Kami boleh tetap, Tuhan, dapatkan damai sejahtera kami di dalam Engkau, karena kami tahu Engkaulah Allah dan Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan biar kami terus berharap kepadamu dan kami terus menaikkan doa kami, biar lewat Tuhan keadaan dan situasi yang ada ini, Kau boleh memanggil hati banyak orang untuk berbalik kepadamu dan berseru kepadamu. Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami kepadamu dan kami sekali lagi berdoa. Minta berkat-Mu, minta pemulihan atas Melbourne dan Victoria. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami berdoa biar Engkau memberkati firman-Mu hari ini, sehingga boleh menjadi roti hidup, air hidup buat kami semua. Dan kami membuka hati dan pikiran kami, memberikan waktu ini untuk Tuhan, sehingga Engkau sendiri
yang boleh berbicara kepada kami. Dan kami tahu Engkau sedang mengajar kami, Engkau sedang mengasihi kami, Engkau sedang menuntun kami di dalam kehendak dan rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapa di surga. Kami ucap syukur dan kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita membuka dari kitab Mazmur pasal yang ke-63. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Nah, kalau saudara membaca dari Alkitab bahasa Inggris, itu terambil dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-5. Saya akan bacakan dalam Alkitab bahasa Indonesia. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai, mulutku memuji-muji. Haleluya, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Mazmur, apa yang kita bisa pelajari dari berbagai Mazmur yang ada, saudara-saudara, di seluruh kitab ini? Kita bisa belajar kitab Mazmur, lalu kita mencari instruksi apa, prescription apa yang kita bisa dapatkan, resep apa yang kita bisa dapatkan, saudara-saudara, untuk dalam kehidupan kita. Okay? Kita bisa melihat Mazmur sebagai petunjuk, ya, sebagai arahan langkah-langkah yang harus kita lakukan. Tetapi apakah memang demikian, saudara-saudara, cara kita membaca kitab Mazmur? Sebab kitab Mazmur adalah ekspresi atau jeritan hati dari para pemazmur, dan ada banyak macam, saudara-saudara, luapan emosi. Ya, kitab Mazmur adalah kitab yang paling banyak, saudara, mengandung luapan emosi. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mendengar jeritan hati kita, jeritan emosi kita. Ya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari Mazmur 63 ini? Saya tidak melihat ini sebagai instruksi, saya tidak melihat ini sebagai petunjuk, tapi sebagai refleksi, cerminan atau indikator, ya, dan ekspresi daripada hati seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan orang yang sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang penting sekali. Dan saya ingin mulai dengan ini, bahwa pengetahuan akan Tuhan dan pengalaman bersama dengan Tuhan adalah bagian integral dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita bisa masuk dan terjebak di dalam dua ekstrim. Di satu ekstrim, saudara-saudara, kita bisa hanya mengutamakan pengalaman. Kita berkata, oh, saya mengalami Tuhan, saya merasakan Tuhan hadir, oh, Tuhan menjamah saya kemarin waktu saya berdoa, saya merasakan atmosfer di ruangan tempat saya berdoa itu berubah, dan macam-macam yang lain. Ya, dan kita terus, saudara-saudara, hanya mengandalkan perasaan kita dan apa yang kita rasa kita alami, ya, tanpa kita mengerti, saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan. Nah, tapi kita juga bisa terjebak di ekstrem yang lain, bahwa saudara-saudara, kita merasa puas hanya karena kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti, saudaraku, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Karena itu dimanapun kita berada, Tuhan akan hadir di situ. Karena itu kita tidak usah peduli, saudara-saudara, apakah kita merasakan kehadiran Tuhan atau tidak. Yang penting kita tahu Tuhan itu hadir. Dan saudara-saudara, kita menjadi orang-orang yang hanya bergerak, saudaraku, dengan pengetahuan kognitif kita tentang Allah, tetapi kita tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah mengalami Allah di dalam kehidupan kita.
Nah, di dalam Mazmur ini, saudaraku, kita akan melihat bagaimana penulis Mazmur yaitu Daud. Ya, dia mengenal Allah, dia tahu siapa itu Allah, tetapi dia juga mengalami Allah. Dengan kata lain, dia, saudaraku, mengalami satu kesatuan antara apa yang dia ketahui tentang Allah di dalam pikirannya, atau kita sering sebut sebagai head knowledge, tetapi juga di dalam hatinya. Ya, di dalam bagian yang terdalam dari dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat sama-sama apa yang kita bisa belajar dari Mazmur ini. Kita lihat, saudaraku, di dalam ayat yang pertama bahasa Inggris atau ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Saya akan mulai dengan kalimat ini. You God, you are my God. Nah, saudara, ada dua kali Daud menyebut tentang Allah. Yang pertama, dia berkata, Engkaulah Allah, ya, dan yang kedua, Engkaulah Allahku. Saudara, dua kalimat ini menunjukkan satu hal yang penting. Di bagian pertama, Daud menyebut Engkaulah Allah, itu, saudaraku, adalah dia memberikan pernyataan objektif bahwa Allah itu benar-benar Allah. Dia sungguh adalah Allah. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang Maha Adil, saudaraku. Ya, semua itu tercakup, saudaraku, di dalam atribut daripada Allah. Dia berkata, Engkaulah Allah. Tetapi, saudaraku, kemudian dia menyambung, dia berkata, Engkaulah Allahku. Dan waktu Daud berkata, Engkaulah Allahku, dia berkata, Engkau bukan hanya Allah secara objektif, tetapi Engkau adalah Allah secara subjektif, artinya aku sungguh-sungguh secara pribadi dan secara dalam mengenal Engkau. Jadi, saudara-saudara, ini yang kita harus punya di dalam kehidupan kita. Kita harus mengenal siapa Allah itu secara objektif, bukan karena, saudara-saudara, kita ciptakan sendiri, tetapi karena kita mengenal Allah itu dari sesuatu yang diwahyukan kepada kita, dan itu daripada firman Tuhan, daripada pewahyuan Allah di dalam Alkitab ini. Tetapi kemudian, saudaraku, itu tidak cukup. Saudara-saudara, karena kita harus, Allah itu, pengetahuan tentang Allah itu harus menjadi bagian yang terdalam di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang namanya, lalu kita punya namanya relationship, kita punya namanya hubungan dengan Allah. Kita sering mendengar, saudaraku, orang berkata, Christianity is more than just religion, it is a relationship. Dan itu benar, saudaraku. Tetapi kita harus mulai dengan pengenalan kita akan Allah secara objektif sebelum kita bisa mengenal Allah secara subjektif dan secara pribadi. Nah, saudara, disinilah kita bisa belajar satu hal, bahwa menjadi orang Kristen itu bukan soal kita mengikuti aturan atau kita mengikuti seperti tadi, saudaraku, petunjuk-petunjuk dan, saudaraku, tuntutan-tuntutan apa yang harus kita lakukan, saudaraku, tapi lebih daripada itu. Menjadi orang Kristen adalah mengalami pengenalan akan Allah dan hubungan pribadi dengan Allah. Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit, di bagian akhir daripada khotbah di bukit, dia memberikan satu hal yang sangat penting. Dia berkata gini, pada hari terakhir nanti, aku akan bicara kepada orang, cuman pakai satu kata kunci. Ya, bukan engkau sudah berbuat baik, bukan apakah engkau sudah ke gereja, bukan. Dia cuma kata dua, yaitu apakah aku mengenal engkau atau tidak. Saudara, waktu Tuhan Yesus menolak seorang, ya artinya, saudara, orang itu tidak selamat. Dia pakai kata istilah, aku tidak pernah mengenal engkau. Artinya, aku tidak pernah punya hubungan pribadi dengan engkau. Jadi, saudaraku, pengenalan akan Allah itu bukan hanya soal, saudara-saudara, pertemanan, bukan hanya soal, kita tahu, tetapi adalah soal keselamatan jiwa kita. Karena itu, saudara-saudara, kita mesti bertanya dalam diri kita, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Sudahkah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan itu? Bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengenal Allah dan bahwa kita sudah memiliki hubungan pribadi yang dalam, yang dekat dengan Tuhan? Jawabannya adalah di dalam ayat yang pertama tadi, dalam Alkitab bahasa Inggris, Alkitab bahasa Indonesia ayat yang kedua. Saya bacakan sekali lagi. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, ada tiga kata kunci.
Oke, aku mencari engkau, jiwaku haus kepadamu, dan tubuhku rindu kepadamu. Mencari engkau, haus kepadamu, rindu kepadamu. Saudara-saudara, 3 kata ini, saudaraku, yang menjadi indikator, yang menjadi bukti, yang menjadi tanda yang jelas bahwa kita sudah mengenal Allah. Mengenal Allah bukan hanya, saudaraku, kita bisa menceritakan tentang Allah. Bukan hanya kita bisa, saudaraku, bahkan menulis buku tentang Allah atau berkhotbah tentang Allah. Tetapi hati kita mencari Tuhan, mencari Allah, haus akan Allah, dan merindukan Allah. Saudara-saudara, karena itu, hubungan dengan Allah, relationship with God, okay, is not just having knowledge about God in our head, but desiring God in our heart. Bukan mengenal Allah, memiliki hubungan dengan Allah, bukan hanya kita tahu siapa Allah di kepala kita, di dalam pikiran kita, tetapi menginginkan Allah, merindukan Allah, yang berarti Allah itu hadir di dalam hati kita. Dan saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa knowledge and heart, mind and heart, itu tidak selalu sejalan, tidak selalu sinkron. Kita tidak selalu mencintai apa yang kita ketahui. Saya beri contoh kepada saudara. Saudara semua yang sudah sekolah, bahkan saudara sudah sampai ke university. Saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak pelajaran yang saudara ketahui, yang saudara juga cintai, yang saudara punya passion? Saudara dapat nilai yang bagus, saudara bisa jawab semua pertanyaan, tapi apakah saudara benar-benar menyukai pelajaran itu? Saya harus katakan, banyak yang kita pelajari, yang kita tahu, tapi kita tidak sukai. Yang berarti saudaraku menunjukkan bahwa our head and our heart does not always in sync, ya, tidak selalu sinkron, saudaraku, tidak selalu sejalan. Dan ini sebabnya Daud, dia bukan hanya mengenal Allah, tetapi dia juga merindukan Allah. Dan saudara-saudara, itulah hati orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Dan ini menjadi refleksi buat kita sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka hati kita, kalau kita sungguh-sungguh tahu siapa Allah itu, kita bisa ceritakan tentang Allah, kita bisa deskripsikan siapa Allah itu, maka itu harus dibarengi dengan hati kita yang haus, yang rindu, dan mencari Allah. Dan saudara-saudara, Daud menghubungkan antara mencari Allah dengan haus akan Allah, yang menunjukkan, saudara, kalau bicara tentang kehausan, itu bukan lagi bicara tentang pengetahuan. Haus adalah benar-benar jeritan hati, dan saudaraku, waktu kehausan itu saudaraku dijawab, maka akan muncul namanya kepuasan. Jadi, saudaraku, bahwa Daud berkata, aku mencari engkau, aku haus akan engkau, aku rindu akan engkau. Dia sungguh-sungguh tahu bahwa Allah itulah yang memberikan kepenuhan di dalam hatinya, memberikan satisfaction di dalam hatinya, saudaraku, fulfillment dalam hatinya, lebih daripada sekedar pengetahuan. Dan saudara-saudara, dari Mazmur kita belajar bahwa the more we know God, the more we desire Him. The less we know God, the less we desire Him. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita merindukan pada Allah. Sebaliknya, semakin kita tidak mengenal Allah, maka semakin kita tidak menginginkan akan Tuhan, akan Allah. Nah, di sini kita mesti perhatikan satu hal, saudaraku, satu yang penting, yaitu bahwa Daud berkata, engkaulah Allahku. Artinya dia memiliki hubungan dengan Allah, artinya dia mengenal Allah, artinya dia tahu siapa itu Allah. Kemudian baru dia berkata, aku mencari engkau, aku merindukan engkau, dan aku haus akan engkau. Kalau kita, saudaraku, pikir dengan logika kita secara manusia, kita mungkin berpikir seharusnya akan terbalik, ya. Seharusnya, saudara-saudara, Daud berkata, aku mencari engkau, aku rindu akan engkau, aku haus akan engkau. Nah, sekarang engkaulah Allahku, aku menemukan engkau, sekarang engkaulah Allahku. Harusnya kan begitu. Harusnya mencari dulu, haus dulu, baru kemudian berkata, sekarang aku menemukan engkau, engkaulah Allahku. Tetapi, saudara-saudara, Alkitab tidak pernah salah. Dan, saudaraku, urutannya adalah bahwa Daud
Dia menemukan Allah lebih dulu, dia memandang Allah lebih dulu, dia melihat siapa Allah, dia mengenal Allah lebih dulu. Baru setelah itu, dia merindukan Allah, dia menginginkan Allah, dia haus dan mencari Allah. Mengapa demikian? Saudaraku, kita buka di dalam kitab Roma pasal yang ketiga ayat 11. Kita akan lihat sama-sama jawaban daripada firman Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Rasul Paulus berkata, tidak ada orang mencari Allah. Dan dia mengutip dari kitab Mazmur, saudara-saudara. Artinya kita semua secara natur kita, secara sifat alamiah kita tidak akan pernah mencari Allah. Kita bahkan menghindari Allah. Bahkan saudaraku, kita akan membenci Allah. Sebab, saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang berdosa, dan dosa itu saudaraku punya satu karakteristik. Ya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum Allah, sehingga saudaraku sifat dosa adalah sifat yang melawan Allah, memberontak kepada Allah. Jadi tidak mungkin kita mencari Allah. Nah, karena itu saudaraku, waktu Daud berkata, waktu Daud menghubungkan antara mencari Allah dengan kehausan, yang berarti dia mencari satisfaction dari kepuasan hatinya dalam Tuhan, maka ayat dalam Roma 3:11 itu kita bisa baca bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah, artinya tidak ada seorang pun yang mencari kepuasan hati mereka, kepenuhan hati mereka di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, seorang tokoh gereja, bapak gereja yang bernama Saint Augustine, ya, dia menuliskan kalimat ini di dalam bukunya Confession. Dia berkata begini, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." Dia berkata, Engkau membuat kami, Engkau menciptakan kami untuk Engkau, ya Tuhan, dan hati kami tidak akan pernah beristirahat, hati kami tidak akan pernah tenang, hati kami tidak akan pernah puas, sampai kami menemukan peristirahatan atau kepuasan di dalam Engkau. Saudara-saudara, Augustine percaya bahwa hati manusia itu selalu haus. Hati manusia itu selalu ada kehausan, ada keinginan untuk dipuaskan. Dan kita selalu, saudaraku, menjadi manusia adalah mencari sesuatu yang bisa memuaskan kehausan kita. Jadi bicara soal kehausan, saudaraku, bukan pertanyaannya bukan apakah kita haus atau tidak. Bertanya adalah apakah apa yang kita pakai untuk menjawab kehausan kita. Setiap manusia, setiap kita. Dan tentu, saudara-saudara, karena kita ini orang berdosa, karena dikatakan dalam kitab Roma tadi, tidak ada yang mencari Allah, artinya kita tidak akan mencari kepuasan kita di dalam Allah, tapi kita akan mencari dalam yang lain. Lalu orang bisa mencari di dalam apa, saudaraku? Di dalam uang, di dalam karir, di dalam keluarga yang baik, di dalam saudara-saudara ketenaran, saudaraku ya, kehebatan, fame, ya, di dalam seks, ya, dan di dalam hal-hal yang lain yang dunia ini tawarkan, saudaraku, tetapi semuanya itu kecuali Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau orang gagal mencari kepuasan di dalam hal-hal itu, di dalam karir, di dalam semua yang ditawarkan yang kelihatan baik, maka orang mulai mencari di dalam hal-hal yang lain, saudara, dalam hal yang maya, yang virtual, saudara-saudara. Ya, orang mulai mencari dalam drugs, dalam obat-obatan, karena di situ mereka bisa mendapatkan kepuasan, walaupun kepuasan yang semu. Orang mencoba mencari semuanya, karena kita semua adalah orang yang haus, tetapi orang tidak pernah mencari jawaban atas kehausan itu di dalam Tuhan. Itu yang kita perlu katakan. Saudara, mungkin orang berkata, saya tidak percaya bahwa yang Paulus katakan itu benar. Karena saya tahu ada banyak orang itu sebenarnya mencari Tuhan. Saudara, ada satu survei yang menarik dari 3 tahun yang lalu di United Kingdom, ya, di Inggris. Survei itu menemukan demikian, bahwa hanya 30%, sekitar sepertiga atau 30% orang itu, saudara-saudara, religius, artinya mereka itu beribadah. Mereka pergi ke tempat-tempat ibadah, apapun, ya, agama mereka. Okay? Jadi 30% orang yang beragama. Tetapi, saudara-saudara, 50% orang itu berdoa.
Jadi lebih banyak orang yang berdoa daripada orang yang beragama. Artinya, saudara-saudara, orang itu bisa berdoa kepada Tuhan, bisa memanggil kepada Tuhan. Artinya berdoa kepada Tuhan untuk, in a way, mereka mencari Tuhan walaupun mereka tidak beragama. Kenapa bisa demikian? Saudara-saudara, kita tahu bahwa banyak orang itu mencari Tuhan. Bahkan mereka punya insting untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena mereka mencari sesuatu dari Tuhan. Mereka mencari suatu keuntungan. Mereka mencari, kalau kita pakai dalam istilah Kristen, mereka mencari berkat di dalam Tuhan. Dan banyak orang lakukan itu. Mereka mencari pertolongan waktu mereka kepepet, saudaraku, di survei tahun yang lalu, saudaraku, ada satu survei yang menarik. Ada satu berita yang menarik, saudaraku, di Australia ini sejak masa pandemik, lockdown yang berat, saudaraku, terutama di Victoria, ternyata banyak orang mulai mencari Tuhan. Ya, banyak orang mulai berdoa kepada Tuhan. Nah, apa yang kita bisa lihat? Nyata, saudaraku, bicara soal mencari Tuhan, nyata sepertinya dilakukan banyak orang, tetapi yang mereka cari adalah berkat daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan, tapi bukan Tuhan sendiri. Donald Whitney, dia memberikan kalimat ini, Just because a man longs for something that can be found in God alone, doesn't mean he is looking for God. Jadi, saudara, waktu orang berdoa, mereka belum tentu mencari Tuhan. Mereka hanya mencari berkat, pertolongan, saudaraku, dan semua yang mereka butuhkan daripada Tuhan. Nah, karena itu, ayat tadi tetap benar. Tidak ada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Banyak orang mencari berkat Allah. Banyak orang mencari pertolongan Allah. Tapi mencari Allah tidak seorang pun. Saudara, bahkan banyak orang yang kelihatannya mencari Tuhan. Mereka kelihatan beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan. Tetapi, saudara-saudara, yang mereka cari adalah Allah yang cocok dengan imajinasi mereka atau image mereka, yang cocok dengan ekspektasi mereka dan memberikan apa yang mereka inginkan. Ya, Donald Whitney sekali lagi sudah memberikan kalimat yang tajam ini. Dia berkata begini, many who claim they are questing for God atau seeking God are not thirsting for God. Mereka tidak haus kepada Allah. As he revealed himself in scripture. Jadi mereka tidak haus akan Allah yang menyatakan dirinya di dalam firman-Nya, but only for God as they want him to be, or a God who will give them what they want. Tapi mereka hanya mencari Allah yang mereka inginkan, Allah yang seperti yang mereka mau, atau Allah yang memberi kepada mereka apa saja yang mereka inginkan. Dengan kata lain, saudaraku, man create God in his own image. Sangat berbalikan dengan Kejadian pasal 1:26, di mana Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Sekarang manusia menciptakan Allah yang segambar dan serupa dengan imajinasinya. Saudaraku, ini adalah pencarian Allah yang sangat self-centered, yang berpusat dalam diri sendiri. Dan itulah yang disebut sebenarnya adalah penyembahan berhala. Jadi, apapun argumen, kita bisa tahu satu hal, bahwa yang Paulus katakan itu benar. Tidak ada seorang pun mencari Allah. Itu sebabnya Mazmur tadi, dan Mazmur 63 tadi, Daud menemukan Allah lebih dulu, baru dia memiliki kehausan, baru dia mencari Allah, baru dia merindukan Allah. Pertanyaan sekarang, bagaimana Daud dan bagaimana kita bisa menemukan Allah pertama kali? Sebab kita sendiri tidak bisa mencari Allah dari diri sendiri. Kita tidak punya inisiatif mencari Allah sendiri. Jawabannya adalah, kita hanya bisa mendapatkan Allah, mengenal Allah, kalau Allah menemukan kita lebih dulu. Dan waktu Allah menemukan kita, Dia menyelamatkan kita. Waktu Tuhan Yesus, saudaraku, menyelamatkan Sakyus, Dia menutup dengan satu kalimat di dalam Injil Lukas pasal 19 ayat 10. Dia berkata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan adalah karena Tuhan sudah mencari dia lebih dulu dan mendapatkan dan menyelamatkan dia lebih dulu. Saudara ingat, saudaraku, di dalam Yohanes pasal yang keempat ada kisah di mana Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan di Samaria di tepi sumur Yakub. Saudaraku, perempuan ini mengalami kehausan.
Dia datang ke sumur itu mencari air dari sumur itu untuk memuaskan dahaga kerongkongan jasmaninya, tetapi saudaraku dalam jiwanya dia sedang mengalami kehausan. Dan dia mencari saudaraku pemuasan kehausan itu dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Dan dia tidak pernah mendapatkan kepuasan dari apa yang dia cari, kehausan dalam hatinya. Sampai dia menemukan Yesus. Salah, Yesus menemukan dia. Sampai Yesus datang kepada dia, khusus menjumpai dia, menyelamatkan dia, dan menggantikan dan menjawab jeritan kehausan hatinya. Yesus berkata kepada dia, kalau engkau minum air dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum air daripadaku, artinya engkau mendapatkan aku, engkau mengenal aku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Bahkan dari dalam dirimu akan memancar aliran air hidup. Haleluya. Jadi saudara, karena itu satu pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Allah? Sudahkah kita mendapatkan Tuhan? Dan dari mana kita tahu? Dari hati kita yang merindukan, mencari Dia, dan haus akan Dia. Ini pertanyaan sungguh-sungguh serius dalam kehidupan kita. Ini pertanyaan yang kita harus tanyakan terus dalam diri kita. Sebab inilah yang menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen, atau kita hanya sekedar menjadi orang yang beragama, tapi tidak memiliki pengenalan dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, salah satu yang kita bisa tanyakan begini. Kalau kita datang dalam ibadah, hari ini, saudaraku, kita kembali beribadah online, kita bisa tanyakan, apakah kita ini beribadah karena kita ini lapar dan haus akan Tuhan, karena kita mencari Tuhan, atau kita lakukan ini sebagai kewajiban? Kalau kita melakukan ibadah kita sebagai kewajiban, berarti, saudaraku, kita sedang tidak mencari Tuhan, tapi kita sedang mencari sesuatu untuk kepentingan atau keuntungan diri kita sendiri. Kita beribadah supaya kita diberkati, atau supaya Tuhan tidak marah, dan saudaraku, supaya kita tidak mengalami sesuatu yang celaka karena Tuhan menghukum kita. Jadi saudaraku, ujungnya adalah kepentingan diri kita sendiri. Kenapa saudaraku? Karena kita mencari itu dari kewajiban kita, bukan dari kelaparan dan kehausan kita akan Tuhan. Dan saudara, kehausan kita itu adalah sungguh-sungguh apa yang terdalam dalam hati kita, bagian terdalam dari kita, jeritan terdalam dari kita. Dan itu adalah yang mendefinisikan kehidupan kita. Itulah karakter kehidupan kita sebenarnya. Karena itu apa yang paling kita hauskan dalam kehidupan kita. Itulah hati kita yang sebenarnya. Dan saudara-saudara, kalau kita tidak lagi haus akan Allah, kita tidak memiliki kehausan akan Allah, itu berarti karena kita sudah mendapatkan substitusi atau pengganti Allah dari dunia ini. Dan itu sebabnya Tuhan mengirim pesan kepada umatnya, orang Israel, di kitab Yeremia. Yeremia pasal 2 ayat ke-13 berkata begini, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tuhan berkata kepada umat Israel, akulah air hidup, akulah sumber air yang bisa memberikan kepenuhan atas jiwamu dan hatimu. Tetapi engkau menolak aku dan engkau mencari sumber yang lain dari dirimu sendiri. Dan saudara-saudara, mungkin itulah saudara dan saya hari ini. Kita mencari sendiri sumber air, kita mencari sendiri, saudaraku, apa yang kita bisa dapatkan untuk memuaskan kehausan jiwa kita, jeritan hati kita. Dan kita meninggalkan Tuhan, kita melupakan Tuhan. Nah, tetapi, saudara, kalau kita belajar di kitab Mazmur ini, Daud, dia mencari Allah, dia haus akan Allah. Dan kalau kita baca, saudara-saudara, tadi bagian awal, bahwa Mazmur ditulis waktu Daud ada di padang gurun. Dan bicara soal padang gurun, saudara, bicara tentang terik, bicara tentang satu yang pasti tidak menyenangkan. Oke, panas dan kehausan, saudaraku, pasti menerpa Daud. Dan saya tidak yakin, saudaraku, Daud sudah mengalami kehausan di kerongkongannya waktu dia menulis Mazmur ini. Tetapi itulah, saudaraku, yang kita bisa belajar dari Daud, yang dikatakan dia seorang yang mengejar hati Tuhan. Hati Daud melekat kepada Tuhan. Karena itu, waktu dia mengalami kehausan di kerongkongannya, hatinya tetap merindukan Tuhan. Dia tetap lebih melihat kehausan
rohnya, kehausan jiwanya, saudaraku, daripada kehausan tubuhnya. Mengapa demikian, saudaraku? Mengapa Daud, saudaraku, di tengah-tengah, saudaraku, kalau kita katakan di tengah-tengah krisis secara jasmani, dia tetap melihat, saudaraku, kebutuhan rohaninya. Sebab dia sudah menemukan Tuhan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, atau ayat yang kedua dalam bahasa Inggris, saudaraku. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dengar, saudaraku. Dikatakan, aku melihat engkau, artinya aku menemukan engkau, aku mendapatkan engkau. Aku melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Haleluya. Dan waktu Daud melihat kemuliaan Tuhan, saudara, maka jiwanya dipuaskan, dan itu lebih daripada kepuasan yang dia bisa dapatkan di dalam tubuhnya. Dan karena itu, dia menulis ayat yang keempat. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Haleluya. Daud berkata, Tuhan, aku melihat kemuliaan-Mu. Aku melihat keindahan-Mu. Dan itu yang memberi kepuasan di dalam jiwaku lebih daripada hidupku sendiri, lebih daripada keadaan jasmaniku, lebih daripada situasiku, lebih daripada kondisiku, lebih daripada kebutuhan jasmaniku. Kemuliaan-Mu memuaskan hatiku. Daud adalah orang yang puas akan Allah karena siapa Allah, bukan apa yang Allah berikan. He is satisfied in God for who God is, or for who He is, the person of God, not for what God gives to him, not for His blessing. Dan sebabnya di ayat yang ke 5 dan ke-6 dalam bahasa Indonesia dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku, menaikkan tanganku demi namamu, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Haleluya. Waktu Daud memandang kemuliaan Allah, waktu Daud mendapatkan Allah, dia mencari Allah, dia mendapatkan Allah lebih lagi, saudaraku. Dia berkata, mulutku memuji engkau. Terus secara pujian yang dinaikkan oleh Daud adalah pujian yang mengekspresikan kepuasan hatinya kepada Tuhan. Bukan pujian yang menginginkan sesuatu dari Tuhan. Bukan Daud memuji Tuhan dan berkata, Tuhan, aku memuji engkau dan sekarang aku terima berkat-Mu. Tidak. Tapi Daud berkata, Tuhan, aku menerima berkat yang terbesar daripada engkau, yaitu apa? Yaitu engkau sendiri, pribadimu sendiri. Dan di dalam kepuasanku akan engkau, aku memuji engkau. Aku menaikkan nyanyianku. Aku menyatakan kemuliaan-Mu, keindahan-Mu, ekspresi dari hatiku yang puas akan engkau. Haleluya. Dan itulah, saudaraku, waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, maka hati kita akan memuliakan Tuhan. Tidak salah, saudaraku, John Piper, ya, dia berkata, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Tuhan itu paling dimuliakan dalam diri kita. Kapan? Waktu kita, hidup kita menyatakan bahwa kita benar-benar dipuaskan di dalam Dia. Waktu hidup kita dipuaskan di dalam pengenalan kita pribadi akan Tuhan. Nah, saudara, ini sekarang kita melihat satu siklus yang menarik. Yaitu Daud berkata, engkaulah Allahku. Dia mengenal Allah, dia menemukan Allah. Tetapi kemudian dia haus akan Allah, dia mencari Allah, dia merindukan Allah. Kemudian dia menemukan Allah kembali, dia memandang Allah di dalam bait yang kudus, melihat kemuliaan-Mu. Lalu dia dipuaskan, saudara-saudara. Dan kemudian dia, setelah dipuaskan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia makin haus lagi, dia makin mencari. Saudaraku, ini adalah satu siklus pertumbuhan rohani. Seperti saya katakan tadi, semakin kita mengenal Allah, semakin kita rindu akan Allah, semakin kita rindu akan Allah, kita semakin mendapatkan Allah, semakin kita dipuaskan, semakin kita rindu lagi. Terus, saudaraku, ini yang namanya kita dibawa
dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita melihat kemuliaan semakin besar, hati kita terus diubahkan, mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan ini yang dialami oleh Rasul Paulus. Kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Saya yakin kita sudah sering baca, saudaraku, apa yang dahulu kau anggap keuntungan, sekarang kau anggap rugi karena pengenalan kau akan Kristus, saudaraku ya. Kita itu sudah sering baca. Tapi saya ingin bandingkan, saudaraku, dua ayat. Di dalam ayat yang ke-8, Filipi pasal 3, ayat yang ke-8, Paulus berkata begini, malahan segala sesuatu kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi, saudaraku, Paulus berkata, aku tinggalkan semuanya, ya, karena aku mengenal Kristus. Aku mengenal Kristus. Jadi, saudaraku, pengenalan akan Kristus yang membuat Paulus meninggalkan semuanya. Oke? Nah, jadi Paulus sudah mengenal Kristus. Tetapi, kemudian ayat yang ke-10, dia berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan seterusnya. Ternyata Paulus berkata, aku sudah mengenal Kristus, tetapi aku tidak berhenti. Aku masih ingin mengenal dia. Kehendakku, keinginanku, kerinduanku mengenal dia. Ini yang saya sebut, saudaraku, sebagai siklus pengenalan ke Tuhan di dalam pertumbuhan rohani kita. Sebagai orang Kristen yang sejati. Kita mulai dengan mengenal Tuhan, kemudian kita mencari Tuhan lebih lagi. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Kapan dia pertama kali mengenal Tuhan? Bukan karena dia mencari Tuhan, tetapi karena Tuhan yang menjumpai dia di dalam perjalanan menuju Damaskus. Ya, sinar terang datang, saudaraku, dia terjatuh dari kudanya dan terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dan saudaraku, Saulus bertanya, saudaraku, di dalam waktu dia masih silau mandang sinar terang, siapakah engkau Tuhan? Suara itu menjawab, akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus yang datang kepada Paulus, Yesus yang mencari dan mendapatkan Paulus, dan waktu dia mendapatkan Paulus, dia selamatkan Paulus. Sejak itu, hati Paulus diubahkan. Dia tinggalkan semua yang lain. Dan dia mencari Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, itulah yang kita bisa belajar dari Mazmur 63 ini. Saya ingin tutup dengan beberapa aplikasi. Apa yang kita bisa belajar? Ini saya harap saudara sungguh-sungguh renungkan pertanyaan dalam diri saudara. Sungguhkah saya sudah mengenal Allah? Ingat sekali lagi, waktu Tuhan Yesus bicara tentang keselamatan pada saat terakhir nanti, dia cuma pakai istilah satu hal, aku mengenal engkau, atau aku tidak mengenal engkau. Sudahkah, saudaraku, kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan? Dan bagaimana kita tahu? 3 kata kunci tadi. Kita mencari Tuhan, kita haus akan Tuhan, dan kita merindukan Tuhan. Nah, kalau hari ini, saudara belum pernah merasakan kerinduan akan Tuhan secara pribadi, kerinduan Yesus secara pribadi, saya berdoa, supaya kasih karunia Tuhan hari ini menemukan saudara, menjamah saudara, dan saudara boleh tercelik dan mengenal Tuhan yang mengasihi saudara. Saudara, di atas kayu salib, di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28, dikatakan ketika Tuhan Yesus melihat segala sesuatu sudah semakin dekat pada penggenapan, dan supaya dia segala sesuatu sudah hampir genap, dan untuk menggenapi kitab suci, dia berseru, aku haus. Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28. Saudara, Yesus merasakan kehausan waktu dia berjuang untuk menyelamatkan kita di atas kayu salib. Dan biar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan, kehausan akan Tuhan itulah yang akhirnya menyelamatkan kita dan membuat kita mengenal siapa Dia dan membangkitkan kehausan kita akan Tuhan. Saya berdoa kasih Tuhan menjamah saudara hari ini. Dan saudara boleh tahu, Tuhan, aku sekarang mengenal Engkau. Dan dari mana saudara tahu saudara mengenal Tuhan? Mulai ada appetite, mulai ada kerinduan untuk saudara mencari Tuhan. Haleluya. Kalau saudara sudah mengenal Tuhan, kalau saudara sudah punya kerinduan untuk mencari Tuhan, saudara punya appetite, saudara punya hati yang mencari Tuhan, saya beritahu kepada saudara, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan, saudaraku, cemari hati kita dengan dosa. Jangan cemari hati kita dengan, saudaraku, junk food, kalau saya boleh katakan ya, dari dunia ini. Saya masih ingat, saudaraku, waktu saya masih kecil, ya.
Dari waktu ke waktu, saudaraku, siang, sore hari, mama bilang, nanti malam, ya, kita akan pesta, kita akan makan makanan yang enak, ya. Ada ayam goreng, saudaraku, ada sate dan lain-lain, saudaraku, ya. Oke, nanti malam, oke. Dan saudara-saudara kita dengar itu, saudara, kita sudah mulai, oke, kita siapkan perut kita untuk pesta nanti malam, saudara. Tetapi, saudaraku, kadang-kadang pesta itu tertunda dan kita sudah nggak tahan lagi anak-anak, saudaraku, kita mulai ngemil, oke? Kita ambil biskuit, saudaraku, kita mau ambil keripik, saudaraku, ya, kita ambil kacang, saudaraku, kita ambil permen dan lain-lain, saudaraku, ya karena kita nggak tahan dengan perut kita yang lapar. Dan akhirnya, saudaraku, waktu pesta dimulai, kita tidak bisa enjoy terlalu banyak makanan yang enak-enak, sebab apa? Kita sudah kenyang dulu dengan snack. Saudara, kalau kita terus, saudaraku, isi hati kita dengan snack daripada dunia ini, kita sudah kenyang lagi dan kita sudah kenyang dan kita tidak punya kerinduan untuk mencari Allah. Karena itu, saudara-saudara, kadang-kadang dan pada waktu-waktu miliki disiplin ini, mari kita puasa. Mari kita, saudaraku, berhenti dari snacking karena kita hanya ingin feasting from God alone. Yang berikutnya, mari kita cari waktu, ambil waktu untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dalam firman-Nya. Mencari pewahyuan akan kemuliaan dalam firman-Nya. Supaya kita mendapatkan the God of revelation, not the God of imagination. Dan pada akhirnya mari kita berdoa. Supaya Tuhan bangkitkan kembali kelaparan kehausan kita akan Tuhan. Kita berdoa supaya kasih karunia menjamah hati kita dengan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Membangkitkan kembali kerinduan kita akan Tuhan. Sebab apa? Sebab kita sudah mengecap dan melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan waktu kita mengecap Dia itu baik, maka kita rindu untuk mengenal Dia lebih lagi, untuk mengecap kemuliaan lebih lagi, yang akan memberkati kehidupan kita dan mengubah kehidupan kita, bertumbuh menjadi makin serupa dengan Kristus. That is what the life of believers, that is the life of Christian should be. Saya ingin tutup, saudaraku, dengan satu doa dari A.W. Tozer, dan setelah itu kita akan sama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya akan bacakan doa ini buat saudara semua, atau bersama-sama dengan saudara. Oh God, I have tasted thy goodness, and it has both satisfied me and made me thirsty for more. I am painfully conscious of my need for further grace. I am ashamed of my lack of desire. Oh God, I want thee. I long to be filled with longing. I thirst to be made thirsty still. It is my desire, and the desire of all who believe and thirst after you, O God, that we may be filled with longing to long after you, and to thirst that we may be thirsty still. O God, grant that we may be man and woman who, being satisfied and thirst for you. Bapa dalam surga, biar firman-Mu hari ini berbicara kepada kami. Dan boleh sungguh-sungguh kami renungkan. Ini waktunya kami serius, Tuhan, dengan kehidupan Kristenan kami. Ini waktunya kami tidak hanya, Tuhan, melewati rutinitas kami, aktivitas kami. Tapi kami sungguh melihat hati kami dan bertanya, sudahkah kami mengenal Engkau? Hamba berdoa biar hari ini kami semua boleh mendapat jamahan kasih-Mu. Kami hari ini boleh, Tuhan, mendapatkan sekali lagi pengenalan Engkau yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sebab tidak mungkin, Tuhan, kami bisa mendapatkan Engkau jika Engkau tidak mendapatkan kami lebih dulu. Tidak mungkin kami mencari Engkau kalau Engkau tidak mencari kami lebih dulu. Karena itu kami minta kemurahan-Mu, hamba minta, Tuhan. Seberapa banyak, Tuhan, jiwa yang hari ini mengikuti ibadah ini, Tuhan, jamah mereka. Tuhan, datang seperti Engkau datang kepada perempuan Samaria, seperti Engkau datang kepada Sakius, seperti Engkau datang kepada Paulus.
cari dan dapatkan, selamatkan mereka yang masih terhilang ya Tuhan. Dan jamah hati mereka untuk mereka tahu apa yang mereka paling butuhkan untuk jiwa mereka, yaitu Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapa. Untuk kami semua yang sudah mendapatkan Engkau, sudah mengenal Engkau, meneraikan firman dalam hati kami, supaya pengenalan kami akan Engkau boleh Engkau hidupkan sekali lagi, yang akan membangkitkan kerinduan kami, mencari Engkau lebih lagi, mengejar Engkau lebih lagi, haus akan Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara bisa sama-sama angkat roti yang saudara sudah siapkan untuk perjamuan kudus, dan saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara terkasih, mari dengan iman sama-sama kita terima persekutuan kita dengan tubuh Kristus lewat roti ini. Kita diberkati bersama-sama. Mari makan sama-sama dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan perjamuan kudus ini. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian, inilah darah Yesus yang ditumpahkan untuk kita. Kita terima persekutuan kita dengan darah Kristus lewat anggur ini. Dan biar lewat ini, kasih Tuhan yang dinyatakan oleh korbannya di kayu salib boleh diwahyukan sekali lagi di dalam hati kita. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Saya undang kita semua. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kalau kami ingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami ingat Engkau datang dan mencari kami yang hilang. Supaya hati kami yang tersesat boleh Tuhan diselamatkan, boleh diubahkan. Hati kami yang mengembara mencari di dalam dunia ini kepuasan hati kami. Kami boleh dibawa kembali mengenal Engkau, mendapatkan Tuhan kepuasan kami dalam Engkau. Dan semuanya karena Engkau yang sudah mencari dan menyelamatkan kami. Tuhan, biar kami alami kasih-Mu sekali lagi hari ini. Dan biar kasih-Mu yang kami alami boleh membuat hati kami mencari Engkau lebih lagi. Hari yang akan datang ini Tuhan, lebih daripada kami mencari yang lain, lebih daripada kami mencari Tuhan, mengejar yang lain, mengejar karir kami, mengejar kesuksesan kami, mengejar Tuhan, kesenangan-kesenangan kami di hal-hal yang ada dalam dunia ini. Tuhan, biar hati kami yang Kau sudah penuh dengan kasih-Mu, kami mencari dan mengejar Engkau, sehingga kami boleh mengalami seperti yang Paulus alami. Kami boleh Tuhan berpaling dari semua yang lain yang kami selama ini sayangi sebagai Tuhan tempat mendapatkan kepuasan hati kami, dan kami boleh berbalik kepadamu, dan kami boleh mencari Engkau lebih lagi sepanjang perjalanan kami dalam dunia ini. Roh Kudus, biar Engkau terus bekerja dalam diri kami. Kau yang menuntun hati kami, Kau mengarahkan langkah kami, supaya makin hari kami boleh mengalami pesta di dalam jiwa kami, karena kami mendapatkan Tuhan lebih daripada semua yang lain. Terima kasih Bapa. Sekarang hamba berdoa biar Engkau memberkati semua jemaat-Mu masuk minggu yang akan datang. Tuhan, dengan
kasih karunia-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan pemeliharaanmu, dengan kebaikanmu. Dan biar kami terus mendapatkan sukacita dan damai sejahtera kami hanya di dalam Engkau saja. Saudara terkasih, mari kita sama-sama masuk minggu yang akan datang di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dan hadirat Roh Kudus yang akan terus menuntun kehidupan kita untuk mengenal Allah lebih lagi, mendapatkan kemuliaan akan Allah di dalam hati kita, dipuaskan di dalam Tuhan, dan mengejar, merindukan, dan haus akan Tuhan lebih lagi. Dan terus kita diupakan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan yang sempurna dan kekekalan. Diberkatilah saudara semua di dalam damai sejahtera, sukacita, pengharapan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang bersukacita di dalam Tuhan, hari ini sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita bertemu kembali di dalam ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.